Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengar bahwa orang Farisi dan para pengikutnya sebetulnya mereka itu sanggup mengusir setan atas nama Allah atau Yahweh. Namun keberhasilan yang mereka lakukan atau yang mereka peroleh itu seringkali diperhitungkan sebagai prestasi pribadi, bukan karena Allah berkarya dalam diri mereka. Sehingga kuasa yang ditampilkan Yesus dianggap sebagai saingan, sebagai kompetitor. Maka lalu mereka menuduh Yesus bekerja sama dengan Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Kita melihat saudari-saudara bahwa terhadap Yesus utusan Allah, mereka mengeraskan hatinya, mereka menegarkan tengkuknya, mereka membangun kebencian, mereka anggap sebagai saingan. Dan mereka berbuat lebih jahat sebetulnya daripada nenek moyang mereka. Persis seperti dicatat Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Dia katakan mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan menolak pengajarannya. Saudari-saudara, pengusiran setan oleh Yesus itu adalah tanda kuasa yang hanya dapat berasal dari Allah sendiri. Sekaligus pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang bisu tadi atau dalam peristiwa mujizat-mujizat yang lain itu adalah sekaligus tanda hadirnya kerajaan Allah. Yesus memperingatkan para pengeritiknya, mereka yang membencinya, mereka yang julid kepadanya, katakanlah begitu, bahwa jika tidak memihak Yesus,
mereka berarti berada pada pihak si jahat. Yesus berkata dalam kalimat terakhir bacaan Injil hari ini. Dia katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yang tidak melawan Yesus, yang memihak Yesus, itu berarti dia ikut sebagai orang yang memihak kebaikan dan kebenaran. Tetapi yang tidak bersama Yesus, itu berarti dia berada di pihak sebelah, yaitu di pihak si jahat, di pihak roh jahat. Apa pesannya untuk kita hari ini, saudari-saudara, yang pada hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang merayakan, sedang melaksanakan masa tobat kita, masa prapaskah. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, seringkali kita pun bukan tidak mungkin, tidak mustahil, itu mencurigai niat baik sesama, mencurigai perbuatan baik orang lain. Entah karena macam-macam alasan, bisa jadi iri hati, bisa jadi karena kita anggap sebagai saingan, atau memang karena pikiran kita itu penuh dengan negative thinking, berpikir negatif, dan tidak mau lihat bahwa orang lain bisa berbuat baik. Atau memang orang itu kita anggap sebagai musuh, maka dia berbuat baik apapun bagi kita tetap negatif. Itu yang terjadi dalam diri para orang Farisi, ahli Taurat terhadap Yesus. Atau sebaliknya, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika Anda berbuat baik, menolong seseorang, menolong sesama, bukan tidak mungkin Anda akan dicurigai, Anda dianggap sebagai cari muka, Anda dianggap sebagai saingan, Anda dianggap sebagai mencari pujian, popularitas, dan sebagainya. Bukan tidak mungkin. Tetapi saudara-saudari, kuncinya adalah bahwa bukan karena kritik, bukan karena pikiran negatif orang lain lalu Anda berhenti berbuat baik. Kalau Anda berhenti berbuat baik karena macam-macam penilaian itu, maka motivasi Anda sungguh dipertanyakan. Mari kita ikut saudari-saudara akan ajakan Rasul Paulus yang mengatakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya pikir ini kata kunci. Jangan kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Meskipun orang berpikir negatif, meskipun orang sinis, meskipun orang barangkali mencari-cari cara untuk menjatuhkan Anda. Tapi kalau Anda melakukan suatu kebaikan dengan niat, dengan motivasi, dengan hati yang tulus, teruslah berbuat baik. Saudari-saudara, berbuat baik terus-menerus, melihat hal-hal baik yang dilakukan orang lain, dengan pikiran positif, dengan hati yang turut bersukacita, itu adalah tanda bahwa kita juga melihat Allah yang berkarya melalui orang-orang lain. Teruslah berbuat baik, saudara-saudari, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus Putra-Mu. Ajari kami untuk terus tak jemu-jemuhnya, tak kenal menyerah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari hati yang tulus, dari motivasi yang benar. Jangan biarkan kami mudah menyerah.
Jangan biarkan kami mudah layuh dan loyo ketika berhadapan dengan macam-macam tantangan, entah kritik, entah macam-macam hal negatif yang dilakukan oleh sesama terhadap hal-hal baik yang kami lakukan. Moga-moga dengan peneguhan firman-Mu melalui Yesus Putra-Mu hari ini, kami diteguhkan untuk terus bersemangat berbuat baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doa karena tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana karya dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.